Tujuannya untuk membentuk khilafah. Jelas. Artinya ini afiliasi dengan HTI. Dan itu ada di ADART-nya, bro. Bahkan di Mata Najwa dibahas juga kan. Maka jangan salahkan pemerintah kalau ketika pemerintah membubarkan FPI yang dipimpin oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab. Saya pikir kalau soal khilafah, Ahlus Sunnah tidak ada perbedaan pendapat. Khilafah itu harus tegak, khilafah itu mesti ada. Tapi realitanya saat ini yang ada pilihan di depan kita demokrasi. Kalau kita tidak manfaatkan, tidak kita tunggangi, kita tidak masuk ke dalamnya, nanti musuh Islam yang pada masuk. Nah, HTI punya proposal untuk pendirian khilafah, memang sangat idealis, sangat bagus, itu tidak kita pungkiri. Sangat idealis, sangat bagus, memang seperti itu yang kita inginkan. Tentang saudara-saudara kita di Hizbut Tahrir yang luar biasa perjuangan di dalam sosialisasi soal khilafah. Nah, saya pikir kalau soal khilafah, Ahlus Sunnah tidak ada perbedaan pendapat. Khilafah itu harus tegak, khilafah itu mesti ada. Hanya saja Ahlus Sunnah berbeda pendapat di dalam menyikapi al-waqi'iyah, kenyataan-kenyataan yang ada saat ini. Oh, umat Islam terpisah-pisah, ada negara Saudi, negara Irak, negara Iran, negara Indonesia, negara Malaysia pecah menjadi negara-negara. Ini kan namanya fakta, kenyataan. Kenyataannya semacam ini, realita. Nah, pertanyaannya, sementara negara Islam ini terpecah seperti ini, khilafah belum tegak, apakah kepemimpinan ini tidak sah? Itu jadi perdebatan tinggi. Sebab kalau kepemimpinan ini semua dianggap tidak sah, semua berdosa. Nah, ini yang menjadi kajian para fuqaha. Akhirnya banyak fuqaha mengatakan nggak apa-apa. Masing-masing negeri punya pemimpin, masing-masing negeri punya pemimpin, tapi dengan syarat mereka terus membangun kerjasama supaya ke depan nanti mereka mudah disatukan. Supaya ke depan nanti mereka menyatu di bawah satu khilafah yang alami. Nah, ini yang jadi perdebatan. Nah, kemudian muncul lagi perdebatan. Bagaimana kalau negara Islam ada yang pakai sistem demokrasi seperti Indonesia? Nah, apa boleh kita terlibat di dalamnya? Nah, di sini ada perbedaan. Ada kelompok saudara kita mengatakan nggak boleh. Kita harus konfrontasi, harus kita lawan. Tapi sebagian saudara kita bilang, ya demokrasi ini memang nggak boleh. Tapi realitanya saat ini yang ada pilihan di depan kita demokrasi. Kalau kita tidak manfaatkan, tidak kita tunggangi, kita tidak masuk ke dalamnya, nanti musuh Islam yang pada masuk. Nanti musuh Islam yang ngatur negara ini. Nanti madaratnya akan lebih besar. Sementara dalam kaidah fikih kan ada dinyatakan, yaitu wujubul amal bi akhafid dororin. Beramal dengan doror yang lebih kecil. Akhirnya sebagian saudara kita, boleh, nggak apa-apa masuk ke parlemen. Tapi dengan syarat, jangan dia menghalalkan demokrasi. Dia hanya masuk lid darurah, lil hajah. Nah, ini yang diperdebatkan. Ini yang diperdebatkan. Tapi kalau soal khilafah, ulama sepakat. Khilafah harus ditegakkan. HTI betul. Memang khilafah itu harus ditegakkan. Nah, cuma memang ada perbedaan antara FPI dengan HTI. HTI punya proposal untuk pendirian khilafah. Memang sangat idealis, sangat bagus. Itu tidak kita pungkiri. Sangat idealis, sangat bagus. Memang seperti itu yang kita inginkan. Hanya saja kita di Front Pembela Islam menginginkan tesis soal khilafah yang sudah begitu bagus, yang sudah begitu luar biasa, di dalam pelaksanaan untuk mewujudkannya, jangan kita menolak kenyataan yang ada. Artinya begini, jangankan menyatukan seluruh dunia Islam di bawah satu khilafah, menyatukan Malaysia sama Indonesia aja setengah mati. Indonesia ini disatuin sama Malaysia, wah setengah mati, sampai sekarang lagi pada berebut pulau. Pulau diperebutkan sampai ke pengadilan. Coba kita pikirkan pakai logika aja. Ini kerja mudah atau kerja sulit untuk menyatukan dua negara? Dua negara Indonesia dengan Malaysia bersatu, umpamanya menjadi negara Nusantara. Saya mau tanya jujur, itu kerjaan mudah atau sulit? Enggak gampang. Enggak gampang. Lalu bagaimana menyatukan 125 negara lebih? Negara Islam di dunia saat ini 125 negara lebih. Gimana menyatuin mereka semua?
Dulu Mesir pernah disatukan dengan Libya. Namanya Republik Persatuan Arab. Satu, jadi satu negara. Tapi di tengah perjalanan konflik. Yang orang Mesir pengen yang mimpin, yang orang Libya pengen yang mimpin. Pecah lagi. Ya sudah kalau gitu jalan masing-masing. Akhirnya Libya jadi negara sendiri, Mesir jadi negara sendiri. Nah jadi artinya FPI mencoba untuk berpikir realistis. Oh, ini nggak gampang untuk menyatukan negara-negara. Kita setuju, prinsip HTI kita setuju. Khilafah harus tegak. Nah, cuman yang jadi persoalan, bagaimana cara menegakkannya? Nah, disinilah FPI mengajukan proposal khilafah, tesis khilafah. Anda bisa baca, kalau Anda salah satu daripada aktivis FPI, itu dituangkan di hasil Munas yang lalu, bukan Munas kemarin, Munas yang sebelumnya. Di sana ada 10 langkah untuk menuju khilafah Islamnya. Nah kemudian ada orang yang dinobatkan sebagai imam besar, pimpinan FPI yang di ADART-nya, dan saya baca, dan di situ misi visinya betul tadi, berarti ada orang yang ngerti FPI itu. Tujuannya untuk membentuk khilafah, jelas. Artinya ini afiliasi dengan HTI, dan itu ada di ADART-nya, bro. Bahkan di Mata Najwa dibahas juga kan. Maka jangan salahkan pemerintah kalau ketika pemerintah membubarkan FPI yang dipimpin oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab, karena bertentangan dengan ideologi Pancasila. Dikedepankan amar ma'ruf nahi munkar. Saya tahu tuh bagaimana ketika sweepingnya orang-orang FPI di zaman itu, dan ini banyak orang yang tahu. Dan harus kita waspadai sebenarnya. Kemarin saya sudah menyampaikan, mereka ini membagi dua kekuatan. Ada klan Ba'alawi, kekuatannya yang pro pemerintah, dan ini dipimpin oleh LBY. Kemudian ada yang kontrak dengan pemerintah, dipimpin oleh HRS. Maka dulu ada tuh ketika Bahar bin Smith mengatakan begini, ketika dia podcast di channelnya Rafli Halun, dia ditanya, Bib, bagaimana tanggapan Anda tentang Habib Lutfi? Itu kan? Bahar bin Smith mengatakan, oh beliau adalah seorang orang alim, ketua Jam'iyah Thariqah sedunia, orang ketua sufi sedunia, kata Habib Bahar. Bahkan sampai sekarang belum pernah ada yang menggantikan beliau sebagai ketua Jatman, gitu kan. Lah lalu ditanya lagi oleh Rafli Halun, dengan cara dakwahnya beliau itu dengan Anda kan sangat berbeda dalam karakternya. Oh tidak, kata Bahar bin Smith, itu sama. Ibarat begini katanya, kalau diistilahkan seperti 5 tambah 5 10, 2 tambah 8 10, gitu Pak. 7 tambah 3 10. Itulah perbedaan kami Habib Rizik dengan Habib Lutfi. Itu disampaikan oleh Bahar bin Smith. Kalau orang cerdas memahami narasi seperti itu, berarti mau yang halus ataupun yang kasar, ini punya tujuan yang sama. Konspirasinya begitu, betul. 5 tambah 5 10, 2 tambah 8 10, 7 tambah 3 10. Artinya targetnya untuk mencapai 10 ini dengan cara mereka menghalalkan segala caranya lah, dengan cara mereka masing-masing. Makanya kita bisa melihat dari rekam jejaknya mereka, coba lihat gitu ya. Nah itu yang pertama, poin pertama. Jadi saya ulangi lagi, kita ini kalau tidak ada perintah dari guru, tidak ada perintah dari Abuya Mama Gufron, tidak mungkin kita bukakan. Karena status kita ini di sini adalah santri, kan begitu. Artinya mengikuti jejaknya guru. Andai kata Abuya Mama Gufron mengatakan berhenti, ya kita berhenti. Itu catatan satu ya. Makanya saya sering pernah mengatakan begini, kalau saya nggak takut, kenapa? Karena di kanan saya pusat bahasanya. Karena di belakang layar ada guru. Kalau ada apa-apa tetap guru saya akan bertanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan. Itu catat. Itu ya. Yang kedua, poin yang kedua, kenapa di dalam polemik nasab ini banyak orang-orang non muslim yang sangat antusias. Ini kalau
kita observasi dengan masyarakat yang berbeda agama, itu sangat banyak sekali walaupun bukan orang muslim tapi juga mendukung perjuangan orang-orang yang sedang berjuang sekarang ini masalah habaib. Kenapa? Karena bagi kacamata orang-orang non muslim dari zaman nubuwah, sahabat, tabi'ut tabi'in sampai kepada para aulia, orang muslim ini punya jiwa futuah, Pak. Artinya rasa kepeduliannya antar manusia walaupun berbeda agama ini sangat dikuatkan. Loh bagaimana tidak? Nabi Muhammad SAW itu bukan orang yang membentuk agama Islam. Beliau mengatakan di dalam firman Al-Quran, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini adalah agama millata Ibrahim. Artinya meneruskan, menyempurnakan agamanya yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Nah kadang-kadang orang ini tidak membaca sejarah Nabi Ibrahim. Kalau kita mau sadar dengan bangsa Indonesia, saya kira hanya bangsa Indonesia lah yang mampu melaksanakan millata Ibrahim sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah SAW. Tadi disinggung oleh Gus Ilyas mengenai tentang masalah pentingnya mendoakan Papua, pentingnya mendoakan rakyat-rakyat, dan itu tanpa pilih kasih. Karena ini adalah millata Ibrahim, ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ustaz Tubat, apa yang dilakukan oleh Abuya sebagai ulama untuk mendoakan bagian daripada rakyat Indonesia, TNI dan Polri, itu kewajiban kan? Kewajiban. Terus netizen ada yang ngomong, mbok sekalian datang ke Papua. Lah ini sebenarnya netizen ini punya otak enggak? Menyampaikan hal tersebut, berpikir enggak? Jangan-jangan, yo kalau saya lihat komen-komennya dia sering ngomong masalah narkoba, jangan-jangan dia penjual narkoba. Kenapa komennya saja tidak terarah? Ulama menyampaikan dan mendoakan yang berjuang TNI dan Polri. Jangan tukang bakul rujak disuruh bikin martabak, enggak jadi. Paham enggak? Lah ini yang perlu dipahami. Alhamdulillah malam hari ini netizen itu kok enggak muncul. Saya kangen banget gitu. Bisa dilanjut Ustaz Tubat. Baik, ini masih poin yang kedua ya, tentang ajaran ulama, sehingga orang-orang non muslim itu sangat antusias dengan agama Islam yang dulu ya, bukan dengan radikal sekarang ini. Kenapa? Karena kalau Islam yang sejati pasti mempunyai futwah, dan futwah inilah yang menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Ibrahim menjadi Al-Khalil. Nih saya bacakan, ini hikmah ya, tentang pendidikan futwah yang penting kita miliki. Makanya sampai istilahnya kita bersama Abu Ya sering mengadakan acara lintas agama, karena memang di sini ajarannya begitu. Di dalam kitab Risalatul Qusairiyah ini diceritakan, sami'tu ba'dal ulama'i yaqul, sebagian ulama, jadi beliau Imam Qusairi mendengar dari salah satu ulama, istadhafa majusiyun Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Suatu hari ada orang Majusi. Orang Majusi ini adalah orang yang agamanya menyembah api. Orang Majusi ini bertamu kepada Nabi Ibrahim. Faqala bi syartin an tuslima famarral majusiyu. Nah, tujuan orang Majusi datang kepada Nabi Ibrahim itu ingin mengundang makan-makan, karena orang Majusi punya hajat, begitu kan. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan begini, bi syartin an tuslima, saya, kata Nabi Ibrahim, akan mendatangi pestamu dengan satu syarat, kamu harus masuk Islam. Kamu harus masuk Islam, artinya agama pada waktu itu, agama Nabi Ibrahim. Lah karena orang Majusi mendengar jawaban dari Nabi Ibrahim dengan satu syarat itu, famarral majusiyu, orang Majusi akhirnya pamit pulang. Apa yang terjadi? Ini bagi orang-orang yang ingin mendirikan khilafah Islamiyah nih. Bagi para habaib, HTI, FPI yang masih terus berusaha ingin menjadikan NKRI sebagai NKRB,
negara kesatuan Rabithah Ba'alawi yang ingin menjadikan negara Islamiyah Rafidhah, ini ada teguran ya. Akhirnya karena Nabi Ibrahim ini menolak undangan orang Majusi, dia mau datang dengan satu syarat, dia harus masuk Islam, maka ditegurlah oleh Allah Nabi Ibrahim. Fa'auhallahu ta'ala ilaih mungdu khamsina sanatan nuta'imuhu ala kufrihi. Hei Ibrahim, kata Allah, kamu ini manusia, kamu makhluk saya ciptakan, saya aja sang Khalik yang menciptakannya. Selama 50 tahun orang kafir ini, orang Majusi ini saya beri makan. Falau nawaltahu luqmatan min ghairi an tutalibahu bi taghyiri dinih. Tapi kenapa kamu ketika diundang oleh orang Majusi lalu kamu berikan syarat harus masuk Islam? Orang saya aja 50 tahun saya beri makan dia, nggak ada tuh saya mensyaratkan dia harus Islam. Sementara kamu makhluk memberikan syarat kepada orang Majusi untuk masuk Islam. Salah Ibrahim, kata Allah. Ditegur tuh. Nah ini tamparan sebenarnya buat orang-orang yang ingin mendirikan Islam secara kafah ini. Akhirnya famadha Ibrahim alaihi salam ala atharihi, wah bergegas hatta adrakahu. Nabi Ibrahim bergegas lari ke tempat orang Majusi karena sudah ditegur oleh Allah, mendatangi pestanya orang Majusi. Fasa'alahu anis sababi. Akhirnya orang Majusi ini kaget. Loh, Ibrahim, kenapa datang ke pesta saya? Bukannya jenengan ini mau datang ke pesta saya dengan syarat saya harus masuk Islam. Akhirnya fadzakarahu dzalika. Akhirnya Nabi Ibrahim menceritakan ke orang Majusi, memang pada mulanya saya memberikan syarat kepadamu untuk masuk Islam, tapi ketika engkau meninggalkan rumahku, Allah sudah memberikan peringatan kepadaku bahwa yang aku lakukan ini salah. Saya malu dengan Allah.